ini ketemu lagi. Kita akan membahas tentang interview atau wawancara. Wawancara, interview ketika akan magang. Nah, teman-teman siswa-siswi SMK maupun mahasiswa yang akan magang di hotel ataupun di restoran pasti dijadwalkan jadwal wawancara atau interview sebelum diputuskan diterima atau tidak di tempat magang yang kita tuju. Nah, teman-teman, ada tips and trick supaya wawancara atau interview kita itu memberi kesan positif supaya kita diterima magang di hotel atau restoran atau kafe atau perusahaan yang kita tuju. Nah, yang pertama tipsnya gini, teman-teman, kalau interview di sebuah hotel, pengalaman kami dari sekolah kami, siswa-siswi itu interview ada yang satu persatu, face to face, ada yang paralel, jadi HRD satu dengan beberapa siswa, tapi ada yang dipanggil satu-satu masuk ke dalam ruangan. Nah, tempat duduknya antara HRD dengan siswa itu dekat, hadap-hadapan. Biasanya tidak ada meja di depan HRD dengan siswa tadi. Itu jaraknya duduk misalnya sekitar 1 meter. Nah, teman-teman ketika memasuki ruangan biasanya sudah ada kursi nih di tengah ruangan. Caranya yang paling pertama, kalau teman-teman sudah memasuki ruangan, misalnya dipanggil, oke, peserta selanjutnya silakan masuk. Misalnya saya peserta nih, kita masuk ke ruangan. Jangan duduk dulu, berdiri aja di sebelah kursi sampai dipersilahkan duduk, baru kita duduk. Tapi kita harus tetap menyapa. Caranya gini ya. Oke, masuk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu. Misalnya dipersilahkan duduk, oke, silakan duduk. Nah, baru kita duduk. Terima kasih. Oke. Kita duduk. Duduk yang nyaman. Punggung harus tegak. Boleh bersandar, boleh juga tidak. Kemudian betis, maksudnya lutut kita harus rapat. Supaya kalau lutut kita rapat, duduk kita itu nanti akan cantik, indah. Oke? Lutut rapat, kaki rapat, tangan diletakkan di pangkuan. Nah, biasanya yang paling pertama adalah diminta untuk memperkenalkan diri. Nah, teman-teman ingat, tapi ya selalu senyum nih. Nah, ini harus dilatih nih di depan cermin, di depan video berkali-kali disetel. Udah bagus apa belum kita gitu. Oke. Pergunakan baju yang terbaik, kerudung yang terbaik waktu wawancara. Karena wawancara kita yang hanya 5 menit itu akan menentukan perjalanan kita selama beberapa bulan ke depan magang di perusahaan tersebut. Oke, teman-teman. Jadi tampil maksimal pada saat wawancara. Oke. Misalnya kita diminta untuk memperkenalkan diri. Oke, peserta nomor 20 silahkan memperkenalkan diri kepada kami, kepada saya, kepada HRD gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Kita jawab gitu ya teman-teman ya. Kalau memperkenalkan diri harus menyebutkan sesuatu yang sudah lampau, sesuatu yang saat ini, dan sesuatu yang di masa depan. Supaya apa? Supaya komunikasi kita itu terlihat luas, terlihat agak panjang. Jadi kalau kita terlalu pendek itu nanti kesannya kaku, tidak luas. Jadi supaya agak panjang dikit, lampau, hari ini, dan masa depan. Oke, diulang ya. Oke, silahkan memperkenalkan diri peserta nomor 20. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bapak, Ibu. Perkenalkan, nama saya Wiwin. Saya lahir pada bulan Juni tahun 2002 di Tulungagung, Jawa Timur. Saat ini saya adalah siswa SMK Negeri 2 Boyolangu, Tulungagung. Saya dibesarkan di Tulungagung juga. Kemudian saya berharap sejak bulan depan hingga nanti masa training selesai, saya berada di kota Surabaya ini. Saya harap saya bisa memberi kontribusi kepada perusahaan ini. Terima kasih. Nah, jadi gitu teman-teman, agak dipanjangin. Teman-teman bisa latih sendiri ya redaksinya. Kemudian ketika ditanya nih sama HRD, oke, motivasi kamu untuk
magang di sini apa? Kenapa kamu pilih perusahaan ini? Kenapa kamu pilih hotel ini? Nah, teman-teman harus menjawabnya dengan bijak. Kalau teman-teman udah memutuskan untuk daftar magang di perusahaan ini, di hotel ini, teman-teman harus googling, cari kira-kira apa nanti yang membuat teman-teman itu tertarik. Atau mungkin teman-teman dengar dari cerita kakak-kakak tingkat, kakak-kakak kelas, kenapa di sini. Nah, itu ceritakan hal yang positif tentang perusahaan ini, tentang hotel ini, dan tidak boleh menjelekkan hotel atau perusahaan yang lain. Oke, misalnya ditanya, kenapa, motivasinya apa ingin magang di sini? Baik, motivasi saya Ibu, motivasi saya Bapak ingin magang di sini karena saya mendapat informasi dari kakak kelas bahwa perusahaan ini, hotel ini telah melatih kakak-kakak saya sehingga selesai magang di sini memiliki keterampilan yang meyakinkan, keterampilan yang membuat kakak-kakak percaya diri. Selain itu, saya juga ingin mencoba hidup di luar kota Tulungagung, ingin mencoba potensi diri saya, sekaligus menunaikan tugas sekolah untuk magang ini dan menambah keterampilan saya. Terima kasih. Oke, kalau sudah seperti itu, biasanya nanti dia tanya, kelebihan kamu apa aja sih? Kamu bisa masak apa aja? Misalnya gitu ya. Terus kekurangan kamu sebagai manusia, sebagai siswa merasa memiliki kekurangan nggak? Tolong dijelaskan. Oke, misalnya itu kita jawab, ya Ibu, kelebihan saya, kita jadi harus bisa menggali nih anak-anak ya, sisi positif kita. Nggak apa-apa, nggak peres itu, nggak sombong. Kita ungkapkan aja, karena kan penilaiannya kita yang lakukan ya, jadi bebas kita mau bilang hal positif apa aja tentang diri kita, nggak masalah. Ya gini ya, oke, silahkan ungkapkan kelebihan dan kekurangan kamu. Baik, terima kasih Ibu, Bapak. Saya sebagai siswa SMK, saya sebagai mahasiswa gitu ya, memiliki kelebihan sebagaimana anak atau siswa pada usia ini. Saya selalu mengumpulkan tugas-tugas sekolah saya tepat waktu. Saya selalu mengerjakan tanggung jawab saya berupa PR, pekerjaan rumah. Saya juga selalu menyelesaikan tugas praktek saya tepat waktu, membersihkan area kerja saya secara maksimal, dan saya dengan demikian termasuk memiliki kelebihan sebagai siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian kalau kekurangan saya, Ibu, Bapak, saya adalah siswa yang merasa masih perlu lagi belajar lebih tentang makanan oriental. Saya harap saya mampu memberi kontribusi sekaligus belajar di hotel ini, di perusahaan ini. Saya berharap bisa diterima. Nah, gitu nih teman-teman. Jadi kalau kita mengungkapkan kekurangan kita, jangan langsung bilang kekurangan. Misalnya tadi kan bisa aja nih kita bilang, kekurangan saya adalah saya tidak pintar memasak makanan oriental, Bu. Saya tidak pintar memasak masakan oriental. Nah, ini salah nih, jangan. Jadi ungkapkan kekurangan kita itu sebagai kelebihan kita. Tadi kan kita bilangnya gini ya, kekurangan saya adalah saya termasuk siswa yang masih harus lebih giat belajar tentang makanan oriental. Nah, ketika kita bilang kita masih harus giat belajar, itu artinya kan kita masih memiliki kekurangan. Tetapi ketika kata giat belajar itu kita angkat, kita sekaligus memiliki kelebihan, yaitu rajin itu tadi, disiplin. Itu ya anak-anak. Oke, nah kemudian kalau misalnya di akhir ditanya, oke, wawancara ini sudah selesai, ada pertanyaan, kita boleh tanya, boleh enggak. Kalau saran saya, kalau memang itu sudah cukup, mendingan nggak usah tanya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau tanya boleh. Kalau mau tanya, pertanyaan yang bagus itu gini untuk diterima magang. Tanyakan, oh baik, saya ada pertanyaan satu Ibu, tradisi, bukan tradisi, budaya kerja seperti apa yang terjadi di perusahaan ini sehingga karyawan-karyawan di sini memiliki semangat kerja yang bagus. Nah, nanti
HRD atau manajer itu akan menceritakan. Ketika budaya kerja itu diceritakan, maka sekaligus kita akan memperoleh informasi budaya kerja itu harus kita ikuti seperti apa. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah untuk memperkaya kita ketika nanti kita diterima bekerja, ketika kita diterima magang di perusahaan ini. Oke ya, kalau semua pertanyaan sudah dijawab dengan tenang, nah kita misalnya diizinkan pergi, oke, wawancara sudah selesai, adik boleh meninggalkan ruangan ini. Kita bilang terima kasih. Biasanya HRD itu punya nama di sini di name tag. Kita sebut namanya. Misalnya namanya Pak Satria ya. Baik, terima kasih Bapak Satria atas waktu dan kesempatannya. Semoga saya diterima magang di hotel ini. Selamat siang Bapak. Tunggu dijawab, selamat siang, baru kita berdiri. Misalnya udah dijawab selamat siang. Kita berdiri. Kita pergi. Oke. Itu dia teman-teman ya. Ingat teman-teman, waktu interview harus dandan maksimal secukupnya, jangan terlalu menor. Mandi yang bersih, pakai baju yang bersih, selalu senyum, dan wawancara ini harus dilatih berkali-kali di depan cermin ya. Jadi pertanyaan itu kamu bikin sendiri di otak, kamu jawab sendiri. Kalau menjawab jangan di mental, jangan di otak, harus kamu keluarkan. Jadi kamu terbiasa melafalkan dan mendengar suaramu. Semoga membantu untuk wawancara interview teman-teman yang akan magang. Terima kasih.